Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Yundika Hani, NPM 20510200184, kelas B, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mereview jurnal guna memenuhi tugas tahsinul Quran. Yang pertama yaitu review jurnal dengan judul Penerapan Ilmu Tajwid dalam Pembelajaran Al-Quran untuk Mengembangkan Bacaan Al-Quran, dengan tahun terbit tanggal 28 Oktober 2021, ISSN 2714 sampai 6286, dengan penulis Adia Syaifullah, Farah Maulida Rahmah, Fahatus Salamah, dan Triana Sri Santyorini. Publikasi Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, dengan link http jurnal UMJ ACID indeks PHP Semnaskat. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Kuliah kerja nyata atau yang sering disebut dengan KKN adalah suatu kegiatan perkuliahan intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan cara memberikan kepada mahasiswa pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan dan pengembangan ilmu dan teknologi yang dilaksanakan di luar kampus dalam waktu mekanisme kerja dan teknologi persyaratan tertentu. Kuliah kerja nyata atau KKN merupakan praktik penerapan ilmu yang bersifat interdisipliner dan dikembangkan oleh seluruh jurusan atau program studi sebagai bagian dari program pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta secara keseluruhan. Program dari kuliah kerja nyata ini mengangkat tema penerapan ilmu tajwid dalam pembelajaran Al-Quran untuk mengembangkan membaca Al-Quran dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pelatihan tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Al-Quran adalah pedoman hidup seorang muslim di dunia ini, terutama di akhirat. Mempelajari Al-Quran adalah kewajiban utama setiap muslim dan harus dimulai sejak dini, sejak usia yang sangat muda, yaitu sebaiknya pada usia 5 atau 6 tahun, karena pada usia 7 tahun anak diwajibkan untuk sembahyang. Para ulama sepakat untuk membaca Al-Quran dengan cara yang khusus, yaitu menggunakan metode tajwid, hukum bagi mereka untuk mempelajarinya. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu ain. Yang kedua yaitu membahas mengenai metode. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah penyuluhan dan pengajaran terhadap anak panti asuhan Mizan Amanah tentang penerapan ilmu tajwid dalam pembelajaran Al-Quran untuk mengembangkan bacaan Al-Quran. Pelaksanaan kegiatan ini berbasis offline dan online yang dilakukan di panti asuhan Mizan Amanah dan Google Meet dengan jumlah peserta sebanyak 17 orang. Metode yang diperlukan adalah diskusi kelompok terkait teknis kegiatan yang akan dilakukan, melakukan persiapan yang diperlukan pada saat pelaksanaan kegiatan, dan membaca dan menulis Al-Quran, melakukan tes kemampuan kepada anak panti asuhan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan para peserta setelah diberikan pengajaran dan pembelajaran materi. Yang ketiga yaitu pembahasan. Hasil kegiatan penerapan ilmu tajwid dalam pembelajaran Al-Quran ini menjadikan para anak panti asuhan mengetahui bacaan Al-Quran yang dilakukan instrumen yang digunakan meliputi observasi langsung dari proses evaluasi yang dilakukan melalui tes baik sebelum dan sesudah kegiatan, serta pengamatan langsung selama kegiatan diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 80% peserta dalam penyuluhan mengetahui dan memahami materi tentang penerapan ilmu tajwid dalam pembelajaran Al-Quran untuk mengembangkan bacaan Al-Quran yang disampaikan.
80% peserta penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai banyaknya anak yang aktif dan berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan dan diberikan kelompok. Serta 80% peserta penyuluhan mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Yang keempat yaitu kesimpulan. Kesimpulan, setelah melaksanakan KKN di Panti Asuhan Mizan Amanah ini menjadikan anak-anak panti lebih mengetahui tentang apa itu ilmu tajwid dan pembacaan yang baik dan benar saat membaca Al-Quran. Ini juga menjadikan sarana dan pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh mahasiswa dari pembelajarannya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Panti Asuhan Mizan Amanah sebagai mitra kelompok, kami sangat mendukung dan membantu mahasiswa KKN dalam melaksanakan program-program. Dengan demikian, pelaksanaan program-program kelompok tersebut berjalan dengan baik. Yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jurnal tersebut yaitu yang pertama menyertakan daftar pustaka, yang kedua memaparkan secara jelas dan lengkap, yang ketiga penulisan jurnal teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan jurnal. Kemudian kekurangan jurnal. Dari jurnal tersebut terdapat beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, speech penulisan tidak teratur, yang kedua, terdapat beberapa bahasa yang sulit dipahami, yang ketiga, tidak terdapat lampiran kuesioner yang ditampilkan dalam jurnal. Demikian hasil review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.